Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap matamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari, Ibu Gembala berdoa. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bapa kami yang berada di dalam surga, Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau sampai saat ini kami masih boleh berada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami tahu semua ini terjadi oleh karena kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu pada saat ini Tuhan, Engkau lihat kami sekelompok yang kecil, kami datang kepadamu. Kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Engkau sedia melayani kami Tuhan. Kami datang dengan berbagai macam pergumulan, tapi ketika kami datang menyerahkan seluruh kehidupan dan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu, kami percaya Tuhanlah yang menjadi jawaban dalam hidup kami. Kuatkan terus dan mampukan kami, bahwa kami untuk tetap setia di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami ingin berdoa Tuhan pada saat ini, kami berkumpul, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, karena kami sadar bahwa tanpa firman-Mu sia-sia kehidupan kami. Oleh karena itu kami butuh firman-Mu yang boleh mengarahkan kami pada jalan yang benar, agar kami semakin hari makin mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa khusus bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan khusus turun kepada hamba-Mu, hikmati dia dengan hikmat surgawi, karunia perkataan hikmat, perkataan marifat, dan karunia membedakan segala roh, agar benar-benar firman Allah yang akan disampaikan benar-benar itu datangnya daripada Engkau, dan kami semua boleh mengalami satu jawaban daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala kekurangan bersama-sama untuk mengikuti acara ini Tuhan, lewat streamingnya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa mau pakai urapi kami, urapi juga mereka yang mendengar ya Tuhan, agar firman Allah boleh tertanam di hati mereka. Mereka boleh kuat untuk bertahan di dalam Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya tidak sedikit tantangan yang diperhadapkan kepada kami semua sebagai orang-orang yang percaya, tapi kami mengimani ya Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang menjadi penolong di dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mempersiapkan hati Yesus Kristus yang berkuasa di kerah dulu selesai. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Shalom, selamat sore. Puji Tuhan, dengan berkat sukacita yang daripada Tuhan, kita boleh dapat berhimpun untuk beribadah dalam doa dan puasa. Mari kita sama-sama belajar akan firman Tuhan. Yang saya ambil dalam kitab di Perjanjian Lama Kidung Agung pasal yang kedua, ayat yang pertama. Ayat ini cukup populer ya di kalangan kabar pengantin. Yang di dalamnya mempunyai pesan-pesan untuk kehidupan rohani kita. Kidung Agung pasal yang kedua ayat yang pertama mengatakan begini. Bunga mawar dari saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Puji Tuhan. Saudara, kitab Kidung Agung ini memang tidak mudah ya untuk dimengerti, ya, sukar dimengerti dan tidak boleh juga disembarang tafsir ya. Tetapi apa yang menjadi tujuan dalam penulisan kitab Kidung Agung ini tentu semuanya mempunyai maksud-maksud yang dikaitkan dengan kehidupan rohani ya, bagi umat yang percaya, khususnya bagi kehidupan gereja Tuhan di akhir zaman ini ya. Kalau kita tidak mengerti akan rahasia ungkapan ya daripada firman Tuhan, khususnya di kitab Kidung Agung ini, kita bisa kita bisa salah ya, salah menafsir, salah mendapatkan pengertian. Tetapi puji Tuhan ya, bahwa rahasia dari kitab Kidung Agung ini, yang walaupun kitab Kidung Agung ini adalah salah satu kitab ya di Perjanjian Lama ya, mungkin bisa dikatakan satu kitab di Perjanjian Lama yang sukar dimengerti ya. Kalau di Perjanjian Baru itu yaitu kitab Wahyu ya. Jadi rahasianya itu memang itu harus disertai atau ada keterlibatan daripada kuasa Roh Kudus yang kita kenal dengan karunia Roh Kudus ya. Yang paling penting itu karunia perkataan hikmat, karunia perkataan marifat, dan membedakan segala roh ya. Jadi karunia perkataan hikmat itu yang akan menuntun maksud-maksud daripada firman Tuhan, dan juga marifat itu yang akan senantiasa menyempurnakan pengertian kita dan apa yang menjadi tujuan firman Tuhan, supaya kita betul-betul mengerti maksud dan arah ya daripada firman Tuhan ini berbicara tentang apa yang berkaitan dengan kehidupan rohani kita ya. Yang tujuannya supaya iman kita semakin dewasa dan disempurnakan. Dan karunia membedakan segala roh juga itu penting ya. Karena ketika kita ingin menafsir, ketika kita ingin mengetahui rahasia daripada firman Tuhan, itu memang harus memiliki suatu roh yang dituntun oleh roh Tuhan itu sendiri ya. Roh Tuhan itu sendiri yang pasti akan menuntun iman kita, pengertian kita kepada pengertian yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Kalau roh bukan roh Tuhan seperti roh manusia ya, apalagi roh iblis yang menuntun, nah itu bisa salah ya. Jadi karunia roh ini sangat penting ya. Makanya kalau kita perhatikan juga dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27, itu merupakan suatu janji firman bagi kehidupan gereja Tuhan, bahwa sesuatu yang rahasia, yang sebenarnya kita ini kalau sudah memiliki karunia roh, kita tidak perlu lagi diajarkan. Bukan berarti kita tidak membutuhkan hamba Tuhan yang senior ya, hamba Tuhan yang terdahulu ya, hamba Tuhan yang lebih tua. Itu kita tidak membutuhkan nasihat, tidak membutuhkan bimbingan ya. Tapi terkadang ya,
bukan terkadang, sering kali kalau kita betul-betul hidup dalam penyerahan, Roh Kudus itu yang akan mengajarkan kita secara langsung. Tapi itu memang butuh penyerahan ya, butuh penyerahan dan kerendahan hati. Nanti kita akan bahas ini, masuk ke ayat pokok kita. Tanpa kerendahan hati, karunia roh itu bisa berjalan salah ya. Jadi sombong rohani nanti. Ya, itu akan bisa menyesatkan diri sendiri dan dampaknya menyesatkan orang lain. Nah, itu sangat berbahaya. Coba kita buka dulu 1 Yohanes 2 itu ayat 27. Salinan lama ya. 27. Ya. Adapun kamu ini, maka karunia roh yang telah kamu peroleh daripadanya itu tinggal di dalam kamu, Ya. dan tak usah kamu diajar oleh seorang pun lagi, melainkan karunia itu memberikan kamu pengajaran dari hal segala perkara, Ya. dan sungguhlah kamu karunia itu bukannya palsu, dan seperti kamu sudah diajarkannya, maka tinggallah kamu di dalam Dia. Iya, jadi di situ ada suatu kalimat yang ditegaskan. Kalau roh itu tinggal di dalam kamu. Artinya itu secara kronologi, teknisnya ya, dalam prakteknya, praktek kehidupan orang percaya tinggal di dalam kamu itu berarti roh itu berdiam ya. Di dalam diri kita. Saudara harus penuh roh ya. Saudara harus mengalami baptisan roh juga ya. Itu ciri-ciri baptisan Roh Kudus itu kan saudara berbahasa ya, berbahasa asing ya. Walaupun banyak gereja, beberapa gereja itu menolak semuanya itu, atau mereka menganggap itu memang ada baptisan roh, tapi itu hanyalah sesuatu hal yang sudah terjadi ya, dan tidak terjadi di zaman sekarang. Itu di zaman gereja mula-mula ya. Dan banyak sekali pemahaman-pemahaman daripada doktrin gereja ya yang begitu beragam di hari-hari ini. Tetapi di sini kita bisa mengerti bahwa roh itu kalau tinggal di dalam kita ya, sesungguhnya roh itu yang akan mengajarkan kita, dan kita tidak perlu diajarkan lagi ya. Nah, itu bukan menyangkut pengajaran saja, tetapi menyangkut kehidupan kita sehari-hari. Lewat pengalaman kita, kadang kita diperhadapkan dengan situasi sulit. Itu kadang cara roh mengajarkan kehidupan saya dan saudara. Kita bisa mengerti, oh ternyata kalau saya berbuat ini ada konsekuensinya. Kalau saya kurang percaya ada konsekuensinya. Kalau saya betul-betul teguh di dalam iman, tetap percaya, tetap maju di dalam Tuhan, oh ada ganjarannya seperti ini. Itu cara roh juga mengajarkan kita ya, secara pribadi, sehingga kita tidak perlu dengar dari orang. Kadang kalau kita banyak dengar dari orang solusi ya, pendapat masukan, itu jadi bingung. Tapi terkadang ada cara Tuhan mengajar kalau kita betul-betul berserah ya kepada Tuhan, kalau kita betul-betul beriman kepada Tuhan ya. Nah itu pasti tidak akan salah ya, tidak akan salah. Namun ya tadi yang saya katakan, bagaimana cara roh itu bekerja ya, kita harus ada kerendahan hati ya. Makanya menyangkut apa yang saya jelaskan ini ya, ini menyangkut juga supaya kita bisa mengerti maksud dari perkataan daripada Kitab Kidung Agung ini ya. Kitab Kidung Agung ini saudara yang kita baca, bunga mawar dari saron aku, bunga bakung di lembah-lembah ya. Ini mempunyai pengertian rohani bahwa kehidupan gereja Tuhan sesungguhnya kita memang harus nampak indah ya. Nampak indah seperti bunga mawar dan bunga bakung ini. Bunga mawar di sini ya menurut ungkapan memang merujuk kepada mawar yang berwarna merah. Artinya ini suatu pernyataan ya. Pernyataan cinta kasih yang sifatnya itu berani ya. Terang-terangan. Itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, sebagaimana pernyataan Salomo ya kepada Sulamit. Begitu juga pernyataan Tuhan Yesus di Bukit Golgota ya. Itu pernyataan terus terang ya. Pernyataan yang berani ya. Begitu juga kan kalau di dalam hubungan ya, cinta kasih antara sepasang kekasih itu ya, sebagai seorang laki-laki dia kalau sudah berani menyatakan cinta ya, dia harus berani juga membuktikannya. Begitu juga Tuhan Yesus ya, dia sudah menyatakan cinta kasihnya ya secara teori, tapi dia juga melakukannya.
Maka itu juga dituntut dalam kehidupan gereja Tuhan. Kita ini kalau sudah betul-betul mau mengasihi Tuhan, ya kita nyatakan dalam perbuatan-perbuatan yang nyata. Banyak gereja Tuhan orang Kristen itu kita berani bersaksi cuma di kalangan Kristen saja, tapi di kalangan orang lain kita tidak berani bersaksi, ya. Menyatakan nama Tuhan Yesus, seringkali kita masih malu, ya, mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan kita, ya. Kita masih takut, ya, entah karena takut diolok, takut dianiaya kah, takut diejek dan sebagainya, takut dianggap sesat. Nah, itu kan yang seringkali terjadi. Padahal ya coba kalau kita pikirkan, kita mempunyai kekasih yang kita kasihi, lalu ada orang tanya, itu sebelah pacar kamu, lalu kita malu-malu, oh bukan, dia bukan pacarku. Nah itu kan pasti gimana rasanya, ya? Tidak enak, ya, pasti tersinggung. Itu sama halnya juga kalau dalam sebuah kisah di Alkitab, sama seperti Petrus menyangkal. Sakit hati enggak? Tuhan Yesus sudah menderita bagi Petrus dan seluruh umat manusia, sudah berdarah-darah. Kong Petrus dapat ujian. Gimana tadi kok? Kita senang dulu lagi. Kamu kan pengikut Kristus yang selalu bersama-sama. Oh, bukan. Saya tidak kenal dia. Oh, sakit nggak dia? Terus kalau di film The Passion, ketika Petrus sudah 3 kali menyangkal, itu ada ekspresi Tuhan Yesus sedang dipukul, dia melihat Petrus tatapannya. Waduh. Petrus melihat mata. Waduh. Itu memang sudah apa ya? Sudah bisa tidak bisa terelakkan lagi. Itu rasa bersalahnya gimana ya, pasti sakit, ya. Ya saudara, mungkin dulu masih awal pacaran gimana, terkadang kita melakukan hal-hal yang salah dengan sengaja, ya, apapun situasinya, terkadang ya kita pun ikut sakit gitu. Aduh, kenapa saya sudah melakukan hal seperti ini? Nah, begitu juga gereja Tuhan. Di hari-hari ini sebenarnya kita sedang diuji iman kita. Bagaimana kita harus nampak indah, ya. Nampak indah artinya bunga-bunga ini, saya katakan ini sebenarnya berbicara tentang peran karunia-karunia roh, ya. Peran karunia-karunia roh itu kalau betul-betul tinggal di dalam kita, dia akan mengajar, ya. Mengajar itu kan identik dengan mendidik kita, melatih kita supaya kita semakin berani terang-terangan, ya. Pengakuan iman di hari-hari ini sangat penting, saudara. Itu kan sampai langkah yang terakhir. Di kitab Roma, Paulus pernah mengajarkan, barang siapa yang mengakui, coba Roma 10, okay. Roma 10 ayat yang ya, coba. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, Ya, jika kamu mengaku dengan mulutmu, Yesus adalah Tuhan, ya, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, ya, maka kamu akan selamat. ya, kamu akan diselamatkan, ya. Artinya jangan takut, ada keselamatan. Terkadang kita pasti akan diperhadapkan dengan situasi di titik di mana kita seperti terancam nyawa. Kamu pengikut Kristus atau bukan? Tapi sudah pedang di depan atau sudah pisau di leher. Bagaimana itu? Itu mungkin di beberapa bagian negara di sana, kasihan, mereka diperhadapkan dengan tantangan seperti itu. Ancamannya nyawa. Kita ini masih sebatas dengar-dengar saja, ya, tapi masih bisa santai, masih bisa beribadah, ya. Tunggu aja, ya. Kalau misalkan terjadi hal seperti itu, sanggup tidak, ya. Tetapi sementara mereka yang sulit untuk beribadah, itu sudah terjadi, ya. Ibarat kata bahasa Alkitab itu, bahasa nubuatan itu, mereka sudah mengalami malam, ya. Sudah betul-betul mau masuk malam. Kita ini masih dikatakan kita masih bisa bekerja karena hari masih siang. Puji Tuhan, ya. Tapi tetap semua pasti akan mengalami malam. Entah bagaimana bentuknya, entah bagaimana situasinya, kita harus siap, ya. Kita harus ada keberanian. Itu membuktikan kita nampak indah di hadapan Tuhan. Seperti ada tertulis di kitab Yesaya bahwa bunga mawar saron itu di tempat yang penuh dengan kemuliaan, ya. Semarak mawar saron ini indah, ya. Digambarkan seperti gunung Gunung Hermon, ya.
dan sebagainya. Artinya saudaraku yang dikasih Tuhan, kehidupan orang yang memiliki karunia itu indah di mata Tuhan. Ya. Dia ditempatkan di tempat yang begitu indah. Ya. Itu sungguh luar biasa. Karena karunia itu sekali lagi yang mengajarkan, yang menuntun kita untuk menjadi orang-orang benar. Terlebih karunia roh itu yang membuat kita berani menyatakan cinta kasih Tuhan. Ya, jadi kita mungkin ada saatnya kita bukan hanya sekedar bersaksi di gereja saja ya. Ya bersaksi itu bagus, menguatkan iman. Tapi ada baiknya kesaksianmu engkau bawa di luar gereja. Itu yang menjadi tantangan ya. Itu yang membuat kita supaya iman kita semakin teruji. Jangan cuma di dalam kandang saya, di luar kandang ya. Coba berani gak entah di mikrolet kah, entah saudara naik Grab, saudara tiba-tiba bersaksi ya. Ya pastilah ada cara-cara Tuhan utus ya. Tiba-tiba pancing dari obrolan, terkadang kan ada di taksi ya, ada orang-orang tiba-tiba suka bercerita, dia curhat bagaimana ya. Disitulah kita bisa bersaksi, oh begini jalan yang benar ya, supaya hidup kita diberkati, apalagi kita mendapatkan jaminan keselamatan, percayalah kepada Yesus Kristus. Wah, berani tidak seperti itu ya. Ya kalau kita masih takut, berarti kasihmu belum sempurna. Nah, ada dikatakan jikalau engkau masih merasa takut itu kasihmu belum sempurna. Di 1 Yohanes ya. 1 Yohanes 4. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Ya. Kalau masih takut ya, ia tidak sempurna dalam kasih. Ya. Ini saya percaya, ini takut ini banyak versi yang kita alami. Takut karena sakit penyakit. Nah, kalau kita takut karena sakit penyakit ya karena kita diperhadapkan ujian sakit penyakit, ada ketakutan itu bisa tambah sakit ya. Tapi kalau kita hidup dalam kasih, kita berpikir mungkin ya kalau iman kita dewasa ya, kalau kita karena sakit ini mati, kita langsung roh itu akan mengajarkan tenang, mati adalah keuntungan ya. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi kan terkadang kita manusiawi, aduh Tuhan belum mau mati ya. Tuhan ya, saya masih belum mati, saya masih mau lihat cucu ketiga, cucu keempat ya, saya masih mau melihat hidupku diberkati, aku masih mau melihat keluargaku, anak-anakku diberkati ya. Banyak, semua orang punya alasan ya masing-masing, itu karena ketakutan ya. Tetapi di situ dikatakan ketakutan itu ternyata adalah suatu gambaran kasih yang tidak sempurna. Artinya kalau kita hidup dalam kasih, kita percayakan segala sesuatu kepada kekasih kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang terjadi itu kita tetap akan terima dan kita tetap syukuri. Itu kan mental yang dimiliki Ayub. Ayub itu adalah gambaran gereja di akhir zaman, harus memiliki mental seperti Ayub. Jangan kita hanya baik-baiknya saja kita bisa bersyukur ya, kita bisa memuji Tuhan. Tapi ketika kita menerima yang buruk ya, mengalami yang buruk, kita tidak terima. Padahal hal yang buruk itu merupakan juga bagian rancangan daripada Tuhan. Itu juga proses ya, bisa menjadi batu loncatan. Cuma terkadang ujian kita itu ya iman kita kalau lemah seperti itu. Ketika kita menghadapi sakit, ketika kita menghadapi pekerjaan ya, ketika kita menghadapi bencana ya, ketika kita menghadapi situasi yang sulit, itu yang seringkali kita tidak sadari iman kita sedang ditampi. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, lewat firman Tuhan ini diingatkan kembali supaya kasih kita itu harus senantiasa sempurna. Kalau kita masih ada ketakutan, itu ketakutan tadi mengandung hukuman. Tuhan tidak suka juga ya orang yang penakut. Karena Paulus juga pernah mengatakan bahwa roh yang diberikan kepada kita itu bukan roh yang penakut. Walaupun saat ini kita menghadapi sepertinya, wah ini mau datang masalah besar ini. Itu kan seringkali jadi pikiran.
bagaimana ya, menghadapinya. Wah, sudah takut duluan, sudah menjadi gentar ya. Terkadang takut akhirnya stres, wah, tekanan darah naik ya. Stres, tidak bisa tidur, nah tensi darah naik ya. Dan sebagainya, sakit penyakit muncul dan sebagainya. Itu yang terjadi. Karena ya ketakutan itu, sekali lagi ketakutan itu wajar. Terkadang ketakutan itu memang harus ada supaya kita tetap waspada. Tapi kita sebagai orang beriman, jikalau ada rasa takut itu, ya mungkin itu membuat kita supaya hati kita tetap waspada, datang terus kepada Tuhan ya. Memohon dan terus dekat dengan Tuhan. Terkadang Tuhan izinkan hal seperti itu. Banyak kali kita melihat ketakutan, kegelisahan yang dialami dalam sebuah kisah di Alkitab. Bagaimana orang-orang yang percaya itu mereka lari kepada siapa? Nah, itu mereka pasti lari datang kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan kan dikatakan roh yang ada pada kita itu bukanlah roh yang penakut ya, tetapi roh yang membawa kasih ya, yang mengajarkan kita untuk hidup dalam ketertiban. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang memberikan kekuatan, kasih, dan kepercayaan. Ya, bukan roh penakut, bukan roh ketakutan, tapi yang membangkitkan kasih, terus kekuatan dan ketertiban. Itu cara karunia roh bekerja supaya kita menjadi orang-orang yang indah ya, di hadapan Tuhan. Ya, rahasianya siapakah dia yang menjadi indah di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia? Siapakah dia yang bisa memelihara namanya bukan saja di hadapan Tuhan tetapi di hadapan manusia? Mereka yang betul-betul berjalan bersama dengan karunia roh ya. Galatia 5 kan ayat 16 itu ya betul ya, ayat 16 mengatakan barang siapa berjalan bersama dengan roh maka kehendak tabiat duniawi itu tidak tergenapi. Karena perbuatan-perbuatan tabiat duniawi itu justru membawa kita menjadi orang-orang yang tidak menjadi berkat ya, yang menimbulkan kerusuhan, kecemaran dan sebagainya. Makanya firman Tuhan saat ini secara terang-terangan mengajarkan kepada kita, menguatkan roh kita supaya kita tetap terus maju. Ya, ini saya mengingat juga ya, kita yang sudah mulai lemah di hari-hari ini karena menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, menghadapi cobaan yang membingungkan pikiran kita, membimbangkan pikiran kita, membimbangkan hati kita. Nah, itu hati-hati. Itu membuat kita semakin hari semakin padam. Nah, itu nampak dalam pelayanan, biasanya nampak ya, tidak ada gairah, tidak ada semangat ya, di dalam memberitakan firman kah, di dalam memperlabakan karunia kah, di dalam melayani Tuhan kah. Ini adalah suatu tugas tanggung jawab. Bukan berarti itu sesuatu yang berat yang harus dituntut. Berdoa harus kata-kata yang bagus. Bukan seperti itu. Namanya apa ya? Itu sudah ukuran manusia yang kita pakai. Sementara doa yang harus kita sampaikan kepada Tuhan adalah doa dari hati dengan penuh ketulusan ya. Tidak peduli kata-katamu tidak fasik, berantakan dan sebagainya. Tapi saya percaya, saya terlalu yakin dan percaya, kita kalau doa dengan penuh ketulusan ya, itu akan dibantu oleh kuasa Roh Kudus. Walaupun kata-katanya sederhana, tapi itu penuh dengan kuasa. Itu akan terasa ya. Walaupun tidak panjang ya, tapi pendek, itu pun kita pasti menghormati. Tidak mungkin orang tertawa akan. Itu berarti orang yang tak tahu akan, yang ngeledek. Itu berarti orang yang nggak beres itu ya, tidak mengerti esensi ya, tidak menghormati kuasa doa ya. Itu harus dipertanyakan. Makanya ya dalam hal kecil, dalam hal berdoa ya, sedangkan dalam berdoa mungkin sudah mungkin gelisah ya, apalagi berkhotbah ya, apalagi mungkin pimpin pujian. Ada orang juga masih takut pimpin pujian padahal dia sudah lama ya, tapi masih aja grogi dan sebagainya. Tapi kalau takut sampai sudah grogi, sampai sudah kekhawatiran menguasai diri, itu sudah lain ya. Makanya ayat firman Tuhan, kita harus ada dasar kasih kepada Tuhan. Kalau kita ada dasar ingin mengasihi Tuhan, itu pasti memberikan yang terbaik. Rasa takut ada, tapi saya harus memberikan yang terbaik untuk kekasih hatiku.
dia sudah berani ya memberikan yang terbaik bagiku ya. Apakah Tuhan Yesus tidak gemetar? Coba kita ambil gambar. Ini gemetar juga dia menghadapi cobaan itu ya. Sampai bolak-balik dia berdoa, dia rasa takut. Tapi ya mau tidak mau ya bukan mau tidak mau. Itu kadang nubuatan selalu mengatakan, aku mengorbankan diriku bukan dalam keadaan terpaksa. Jadi dia memang melakukannya dengan penuh kasih ya. Walaupun secara manusia itu dalam doanya, Tuhan, aduh kalau boleh sudah cukup, tidak kuat ini ya, masa aku yang tidak bersalah mau jadi salah. Ini manusia nggak berbuat baik sama sekali ya. Jadi ukurannya kenapa Tuhan Yesus mati ya, kenapa Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita, bukan karena manusia buat baik. Tidak. Manusia itu kalau tidak ada inisiatif kasih Tuhan, manusia terus semakin binasa doang. Ini karena inisiatif dari Tuhan, dan ini juga merupakan janji Tuhan. Sudah dibuatkan ya, Tuhan konsisten. Dia tetap melakukannya, dia melakukan yang terbaik. Maka itu menjadi tuntutan bagi kehidupan saya dan saudara dalam segala pelayanan apapun. Kadang dalam hal karunia roh itu seringkali masih pergumulan ya. Aduh habis bakal air, aduh habis ambil baku ambil mulu tadi dengan gembala ya, dengan suami dan istri. Aduh, jangan Tuhan ampuni, saya berdamai. Boleh seperti itu, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah minggu ini ya terus minggu besok enggak ada. Minggu ketiga enggak ada. Oh, sampai 1 bulan, sampai 2 bulan enggak muncul itu karunia. Nah, cuma alasan yang sama. Atau mungkin minggu pertama alasan A, minggu kedua alasannya sudah lain lagi. Alasan minggu ketiga alasannya tidak bernubuat, tidak memperlabakan karunia, alasannya lain lagi. Terus aja numpuk begitu. Tanpa kita sadari kita sudah dipermainkan iblis. Supaya kita itu tidak menunjukkan keindahan. Kita ini seperti bunga ya. Seperti ya orang-orang yang memiliki karunia. Itu karunia roh itu digambarkan seperti bunga-bunga yang indah pada tempat yang disediakan Allah ya. Artinya karunia talenta yang saudara dipercayakan oleh Tuhan itu Tuhan taruh di tempat yang tidak salah ya. Jadi jangan pernah sekali-kali saudara merasa minder dan sebagainya. Jalankan saja itu dengan setia. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah taruh, tidak pernah salah utus. Tuhan pasti punya rencana. Nah, jadi lewat pemahaman ini ya, bunga mawar dari Saron Saron kan ada tempat yang indah. Ya, itu gambaran bahwa kita itu hidup dengan karunia roh itu selalu ditempatkan ya di tempat yang benar, tidak mungkin di tempat yang salah. Itu. Lalu dikatakan bunga bakung di lembah-lembah. Nah, ini bicara bunga bakung yang merujuk kepada bunga bakung yang berwarna putih menurut ungkapan. Artinya putih kita sudah tahu selalu diidentikan dengan kesucian. Lalu lembah itu kan adalah suatu tempat ya, kalau sudah melihat pegunungan, nah, di kaki gunung itu seringkali banyak sekali pepohonan, tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman yang subur, itu disebut lembah. Kenapa ya? Karena kan itu ada seperti siklus ya. Artinya biasanya kalau ada hujan ya, hujan dari gunung itu dan air itu turun lewat gunung-gunung. Kenapa di atas gunung itu seringkali jarang sekali ada tanaman, karena ya zat-zat makanan itu terbawa oleh air hujan dan dia terus bawa sampai ke tempat yang rendah, sampai ke lembah-lembah. Nah, itulah yang membuat ketika banyak orang mungkin menanam tanaman, ada pohon-pohonan ya, tumbuh-tumbuhan liar itu tampak subur ya. Karena zat-zat makanan itu dibawa sampai ke tempat yang paling rendah. Jadi lembah itu sendiri secara rohani berbicara tentang kerendahan hati. Nah, ini yang saya mau sampaikan adalah bahwa kesucian hidup ya, kesalehan hidup itu didasari dengan hidup yang rendah hati ya. Tidak ada yang namanya kalau kita melihat orang yang nampak suci, nampak saleh itu tanpa kerendahan hati. Kalaupun saudara melihat orang yang kelihatan suci ya, tapi ada tinggi hati, ya udah.
Itu bukan sesuai firman Tuhan. Bukan itu contoh yang Tuhan maksud. Ya memang ada seperti itu. Ya contoh, saya tidak mau ambil contoh. Ya saudara jabarkan sendirilah. Mungkin kita bisa lihat bagaimana kesalehan yang ditonjolkan itu di zaman Tuhan Yesus siapa? Ahli Taurat sudah. Di dalamnya itu tidak ada kerendahan hati. Ya, bukan itu yang Tuhan inginkan. Tapi kalau ada kerendahan hati, itu yang justru membuat orang itu sampai kepada hidup yang penuh dengan kekudusan. Karena ketika mereka hidup dalam kekudusan, mereka yang disebut oleh Tuhan Yesus berbahagia. Ya, karena dikatakan dalam Matius 5 kan ayat 8 bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya karena ia akan melihat Allah. Ya, itu prosesnya ya, dari orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Kalau saudara mau melihat berkat Tuhan, mau berjumpa dengan Tuhan di hari-hari ini, hiduplah dalam kerendahan hati. Ya. Kalau saudara mau melihat saudara nampak suci, ya bukan saudara kejar sucinya, kelihatan salehnya, bukan. Tapi hiduplah dalam kerendahan hati. Ketika saudara hidup dalam kerendahan hati, nah itu sudah otomatis itu. Saudara akan melakukan, saudara akan tunduk kepada firman Tuhan, saudara akan menjalani firman Tuhan, dan firman Tuhan itu yang akan membawa saudara kepada kehidupan yang bersih, yang suci, yang jujur ya. Di hari-hari ini ya sulit menemukan orang yang jujur ya. Sulit. Ya, jarang sekali ya. Puji Tuhan. Kalau Gesman di Efrata ini orang-orang yang bersih hatinya, yang jujur ya, pasti. Karena kita ini diajarkan kepada kehidupan yang rendah hati. Itu yang menjadi harapan kita semua supaya kita betul-betul mau menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dari proses seperti ini, kehidupan rendah hati barulah nampak, ya, barulah layak kita akan menjadi orang-orang yang dikatakan seperti suratan yang terbuka. 2 Korintus 3 ayat yang kedua. Suratan Kristus yang dibaca yang dibaca lewat perbuatan kita, yang dibaca lewat sesuatu yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita senantiasa pikiran dan hati kita ini selalu ada damai sejahtera yang menuntun kita untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang suci. Itu yang kita pikirkan ya. Sebagai ayat terakhir itu di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 dan 9. Ya. Ayat 8 ya itu ya. Ya. Semua yang hadir, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan yang patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ya, coba dari ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Nah, terus akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Akan memelihara hati saudara dan pikiran saudara ya. Damai sejahtera itu hadir ya lewat kasih karunia ya. Lewat karunia-karunia roh itu. Karena karunia-karunia roh itu yang selalu menuntun kita kepada kedamaian ya. Kepada sukacita, kepada kasih Tuhan. Itu yang paling penting. Dan itu semua melampaui akal. Kekuatan manusia, kepikiran manusia. Terkadang kepikiran manusia, kekuatan pikiran manusia itu ya, itu justru membawa manusia kepada kehidupan yang egois ya. Hanya memikirkan diri sendiri. Tetapi kalau kehidupan manusia yang dituntun oleh kasih karunia Tuhan, wah itu pasti akan selalu mencari kedamaian ya. Selalu mencari yang namanya sehati, sepikir, sejiwa dan sebagainya. Itu yang paling penting dan itu melampaui akal. Dan terus dikatakan ya, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Ya, pikirkanlah semuanya itu. Ya. Jadi apa yang kita pikirkan, segala sesuatu yang baik itu, ya, semua itu bersumber dari kasih karunia Tuhan. Ya. Datang daripada damai sejahtera ya, yang melampaui akal. Ya. Datang daripada karunia-karunia roh. Dan itu menjadi suatu pesan bagi kehidupan saya dan saudara pada hari ini. Sebagai gereja Tuhan di akhir zaman, jadilah indah.
seperti bunga mawar dan bunga saron. Bunga mawar dan bunga saron. Bunga mawar dan bunga bakung. Ya, sebenarnya ini masih banyak penjelasannya yang lebih dalam lagi. Tapi saya intinya saja, jadilah kita biarlah kita menjadi pribadi yang berani bersaksi, menyatakan cinta dan kasih Tuhan, dan hiduplah dalam kesucian lewat sikap, ya, lewat sifat yang rendah hati. Itu paling penting, dan itu yang mengerjakan, ya, yang mengerjakan perbuatan-perbuatan seperti itu hanya datang dari karunia-karunia Roh. Karunia-karunia Roh itu, sekali lagi saya katakan, yang membuat kehidupan saudara itu nampak indah, ya, nampak menawan, nampak elok di mata Tuhan, dan sudah pasti itu nampak elok juga di pemandangan manusia. Apalagi kalau kita jabarkan bunga itu sudah indah, ya, bentuknya, dia memiliki suatu bau yang harum. Waduh, ya, itu semua karena pekerjaan Roh, karunia-karunia Roh. Puji nama Tuhan. Kita berdoa. Tuhan adalah kekuatanku, bersamanya ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama dia, bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi bagai raja wali. Teguh berdoa. Dan melayang tinggi di dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersamanya. Maha besar Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam sorga, Bapa yang kami panggil dan sembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah gembala kami yang baik, pusat kesaksian kami yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sore hari ini ternyata nyata bukti kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini, kami sudah mengadakan ibadah pada saat ini, dan kami boleh merasakan kasih karunia-Mu, boleh menyelimuti setiap kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar, materaikan itu di tanah hati kami yang baik Bapa, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia, dan kami boleh tetap ada di dalam panggilan-Mu yang suci dan kudus. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau sudah mengurapi dan memberkati kami semua sore hari ini. Bahkan Engkau senantiasa yang ada di tengah-tengah kami, tidak pernah meninggalkan kami, dan kami percaya kekuatan baru demi kekuatan baru lewat kebenaran firman-Mu. Itulah yang menjadi jawaban bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat hati dan pikiran kami, bahkan sampai ke dasar hati kami yang paling dalam Tuhan tahu. Oleh sebab itu Bapa, semua kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Pergumulan kami, segala apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dan kami terlalu yakin Engkau Allah yang kami sembah siang dan malam, Allah yang berkuasa atas segala masa. Nyatakan terus kuasa kemuliaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Pembelaan-Mu yang boleh kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, terlalu yakin Engkau Allah yang sudah memanggil kami masuk dalam rencana-Mu. Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami. Sore hari ini seberapa kami yang ada Tuhan, tunggu di setiap kehidupan kami. Jawaban-Mu yang kami perlukan dan mujizat-Mu nyata dalam kehidupan kami.
Hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu. Itu bungkus terus kehidupannya dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kembalikan kekuatan baru kepadanya, dan kemana dan dimanapun dia pergi dan berada, biar tangan Tuhan yang kuat menopang kehidupannya, sehingga dia boleh terus tetap memandang kebesaran-Mu dan tahu berharap sungguh hanya kepada-Mu saja. Terima kasih, sore hari ini kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, sedia melayani kami Bapa, dan kami percaya kuasa-Mu terlebih besar dari setiap apa yang ada dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, tidak ada yang dapat kami banggakan dalam hidup kami, tapi kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu Bapa, sore hari ini kami mohon kepada-Mu, teruslah suci kuduskan kehidupan kami. Ampuni kami dari salah dosa kelemahan kami Tuhan, supaya itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami selalu datang kepada-Mu. Damai sejahtera sukacita Allah berdiam di tanah hati kami yang baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kuasa-Mu bekerja di setiap hati dan kehidupan kami. Terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya Tuhan. Sebentar kami akan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Buka hati kami Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu, dan kami rindu melihat kemuliaan-Mu nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Ini doa dan kerinduan kami kepada-Mu yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, setelah kami menaikkan segala doa permohonan kami rindu Tuhan untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami sudah bersekutu lewat kebenaran firman-Mu, maka teguhkanlah kebenaran-Mu lewat suara roh-Mu Tuhan. Biarlah semua terjadi sesuai dengan perkenanan Tuhan, agar iman kami dikuatkan, hati kami dihiburkan, dan pikiran kami senantiasa mengarah kepada Kristus, di mana di sana ada suatu pengharapan yang baru, pengharapan yang tidak pernah sia-sia Tuhan, sehingga apa yang kami doakan, apa yang kami pohonkan, Engkau pasti akan memberikan suatu jawaban sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan kami nikmati dan rasakan di dalam penyembahan, dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu segala bentuk kuasa kegelapan yang mencoba untuk mencuri damai sejahtera itu, mencuri dan menghalangi penyerahan kami dengan berbagai cara, kami tolak, usir pekerjaan iblis itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan iblis, Kau tinggalkan tempat ini. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Bangkitkanlah penyerahan kami, bangkitkanlah anugerah roh-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan siap menyembah Engkau. Haleluya. Sembah Engkau yang layak untuk sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau,
Bukalah kemuliaan-Mu Bapa. Ridis aidi libidi trada sikin libidi trada lo wala rada sede Haleluya. Ridis ala wala rada sede libidi libidi lo angkatlah hatimu kepadaku, terang kemuliaanku ada di tempat ini, hai hamba-Mu dan anak-anak-Mu. Ini cendawa yang ikan diri misi cendawa, dan aku sudah berkenan atas perhimpunanmu. Semoga kamu menerima firman-Ku dengan sungguh-sungguh, hai hamba-Mu dan anak-anak-Mu. Karena aku sangat-sangat mengenal kamu, dan setiap apa yang ku sampaikan kepadamu itu semua sudah ada di dalam rencanaku, karena aku tahu persis apa yang ada di dalam hati, pikiran dan kehidupanmu. Ikan darawas ini menyerah kamu karena aku ada. Biarkan terang kemuliaan-Mu turun di tempat ini, hai hamba-Mu dan anak-anak-Mu. Damai sejahteralah kamu karena kamu sudah mendengarkan aku. Ini gratis dengan bahwa akhir-akhir ini jika kamu bersungguh-sungguh merendahkan hatimu yang dapat, dan kamu sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman-Ku, ini cendawa, maka kamu tidak akan pernah sanggup untuk menghadapi dunia ini, hamba-Mu dan atas sebagaimana kerasnya dunia ini ingin menghancurkan kamu, tetapi jika kamu hidup berjalan bersama dengan aku dan tetap merendahkan aku di setiap waktumu, dan aku yang akan memberikan kamu kuasa dan kekuatan sehingga kamu mampu melewatinya dengan kuasa kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini, hai hamba-Mu dan anak-anak-Mu. Kuasa-kuasa dunia ini sedang bekerja dengan kerasnya untuk menghancurkan segala kerohanian yang ada di dunia ini. Tetapi ini gratis, kamu yang sudah masuk di dalam panggilanku, aku mau supaya kamu tetap setia, hai hamba-Mu dan anak-anak-Mu. Jangan melihat pergumulanmu saat ini, jangan kau melihat kesusahanmu saat ini, tapi pandanglah hanya kepadaku, karena akulah yang bisa memberikan setiap jalan keluar bagi kamu. Jangan kamu bosan dengan setiap kebaikan dan kebenaran firman yang
Karena aku yang mengetahui isi hatimu, aku yang mengetahui kebutuhanmu, hai hamba-hamba dalam alam ini. Dan aku tidak pernah akan meninggalkan kamu, dan kamu tidak meninggalkan aku. Janjiku akan selalu menyertai kamu, hai hamba-hamba. Karena itu aku selalu mengingatkan kamu, dan jika kamu senantiasa bersekutu manis dengan aku, maka kekuatan itu akan kamu peroleh. Tidak ada yang akan sanggup menjatuhkanmu. Karena karawas tetapi aku mau supaya kamu sungguh-sungguh rendahkanlah hatimu di hadapan aku. Hidup di dalam kamu, dan maka kamu akan menjadi berkatku. Kamu akan menjadi saksiku, dan keberanian itu akan kuberikan kepada kamu, sehingga banyak orang yang boleh mengenal tentang aku dan menerima aku. Ini sekali sedang ingat bahwa pekerjaanmu masih banyak, hai hamba-Mu dan anak-anak. Jangan kamu bertenang-tenang, jangan kamu bermalas-malas, tetapi selalu giatlah kamu dalam kebenaran-Mu. Layanilah aku dengan sungguh-sungguh hatimu. Ingatlah aku yang akan membekali kamu, aku yang akan memberikan kuasa itu kepada kamu. Kata Kristus, aku tahu apa yang ada di pikiranmu. Aku tahu seberapa besar usahamu di kantor. Tapi aku mau kamu tetap mengandalkan aku. Allah yang sayang, jangan andalkan kekuatanmu dan kekuatanmu sendiri, tetapi andalkanlah aku. Maka aku yang akan bekerja menggantikan semuanya. Aku pasti memenuhi segala kebutuhanmu. Karena waktu di misi jauh, jangan sekali-kali kamu khawatir dan takut, karena kamu adalah biji mataku. Jika kamu sungguh-sungguh berbuat benar di hadapanku, aku pasti menyertai kamu. Aku pasti menyertai kamu. Pekerjaan besar itu sedang menanti untuk kamu, tetapi aku mau supaya kamu tetap merendahkan hatimu di hadapanmu. Maka aku akan membukakan rahasia-rahasia itu kepadamu, yang akan membekali kamu, hai hamba-Ku, dikala yang sayang, dan kebenaran itu akan dinyatakan, dan kamu yang akan memperbaikinya. Ingatlah suara tetap dalam penyerahan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau suci kuduskan hati pikiran kami. Tuhan, pada saat ini yang berdoa buat Ibu Sepupu Tuhan. Tuhan, Kau mengerti ya Bapak apa yang dialaminya Tuhan pada saat ini. Tantangan ujian yang dia rasakan Tuhan, yang dia jalani. Kami memohon Tuhan dengan segala kerendahan hati, agar Engkau senantiasa Tuhan menguatkan rohnya ya Bapa, agar ibu ini Tuhan senantiasa mengandalkan kekuatan Tuhan yang selalu sempurna memelihara kehidupannya Tuhan. Engkau yang akan menyempurnakan dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Engkau yang senantiasa memberikan sukacita di masa-masa kesulitannya. Engkau yang akan memberkati dia di masa kesesakannya Tuhan. Engkau yang akan senantiasa memberikan damai sejahtera ketika susah hatinya. Engkaulah sahabat yang setia Tuhan. Kuasa-Mu, mujizat-Mu akan mengubahkan kehidupannya. Buatlah Tuhan kehidupannya menjadi terang lewat kesaksian hidupnya bahwa Engkau selalu ada Tuhan menyertai kehidupannya.
Diberkatilah Tuhan keseharian apa yang dilakukan Ibu Sutepung. Tuhan Kau berkati segala sakit penyakit apapun yang melemahkan tubuh jasmaninya, bagian organ-organ tubuhnya Tuhan. Kami lepaskan semua ikatan kuasa penyakit itu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami lepaskan semua ke darah Tuhan Yesus yang berkuasa, kuasa bilurmu yang ajaib, darahmu yang menyucikan dari segala kelemahan tubuh. Oleh karena sakit penyakit yang ada, terlebih-lebih Tuhan intimidasi kuasa kegelapan yang meruntuhkan imannya, sehingga dia tidak Tuhan mengalami kemuliaan Tuhan. Kami hancurkan pekerjaan iblis itu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Tinggalkan kehidupannya. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Rebisik ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa. Kami percaya Kau menyertai kehidupan daripada Ibu Sutepung ya Bapa. Kau yang akan selalu Tuhan memberkati keluarganya Tuhan. Kau memberkati dalam segala kegiatannya. Kau juga Tuhan memberkati Tuhan Ibu Selvi. Engkau senantiasa Tuhan yang mengerti apa yang dialami Tuhan, apa yang dialami pada saat ini Tuhan. Engkau yang akan senantiasa membuka jalannya Bapa. Engkau yang tidak akan membimbangkan hatinya Tuhan. Segala pergumulan, tantangan, cobaan yang dia alami, biarlah dia selalu mengandalkan Tuhan. Kuatkan hatinya Tuhan, kuatkan pikirannya Tuhan. Kuasa Roh Kudus akan memenuhi kehidupannya ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan tidak ada Tuhan kuasa manapun yang mengganggu kehidupannya. Ketika kuasa karunia Roh-Mu Tuhan akan menyertai kehidupannya. Oleh sebab itu dalam nama Yesus, Engkau bukalah hatinya Tuhan untuk dia menerima anugerah Roh-Mu Tuhan, sehingga dapat memberikan penghiburan kekuatan baru, terlebih-lebih menuntun imannya kepada iman yang sempurna, supaya Tuhan dia tetap merasakan damai sejahtera, sukacita surgawi Tuhan. Oleh karena tuntunan Roh Kudus Tuhan, segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu hati pikirannya dengan berbagai cara, kami tolakkan semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, bangkitkanlah imannya ya Bapa, agar Tuhan Selvi ini senantiasa mengandalkan kekuatan Tuhan. Diberkatilah dalam segala Tuhan keperluannya, kebutuhannya, bahkan rencana-rencananya di hari depan. Engkau senantiasa membuka jalan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu ya Tuhan. Kami semua yang hadir di tempat ini maupun yang menyaksikan secara live streaming, Tuhan Engkau memberkati kami semua. Tidak terkecuali kuasa Roh-Mu akan senantiasa memberikan penghiburan, pengharapan yang baru bagi kami semua. Kami akan akhiri ibadah beston kami pada saat sore hari ini dengan pengucapan syukur. Ampunilah dalam segala salah dan dosa kami Tuhan. Baharulah kami, layakan kami Tuhan dengan kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga. Oleh cinta dan kasih sayang anak yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kita semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan yang permai, di dalam kemuliaannya yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kita mempersiapkan korban persembahan, ada penglihatan bisa disaksikan ini. Saya mau saksikan pernyataan Tuhan. Saya sudah merasa bisa kita semua sudah masuk di dalam doa syafaat, dan sebelum penyembahan dimulai, saya sudah rasakan seperti ada panas ya di tempat ini, seperti panas yang saya membakar, tapi bukan suatu panas yang membuat kita jadi ya
atau hangus, tapi itu membuat seperti membangkitkan semangat seperti itu. Dan memang setelah saat mulai penyembahan, saya melihat walaupun di lingkungan sekitar kita saya melihat seperti gelap, tapi saya melihat sekarang di tengah ini seperti mengeluarkan cahaya yang putih, terang sekali di tempat ini. Dan saya sangat bersyukur karena sebenarnya memang persiapan saya nggak terlalu ada persiapan untuk datang ke sini, tapi melalui firman Tuhan saya berdamai dengan Tuhan dan saya tetap berusaha supaya kalau Tuhan berkenan untuk memakai saya supaya saya boleh menjadi bendahara yang baik, saya akan berusaha sekuat mungkin. Dan jadi di pernyataan itu kemudian saya melihat seperti ada sebuah lilin yang sangat besar timbul di tengah-tengah kita, dan lilin besar itu menyala tinggi sekali, dan dari lilin itu saya melihat ada sosok Tuhan Yesus di situ, ada di tengah-tengah kita, dan dia memperhatikan kita satu-satu, dan tangan kita seperti terbuka, dan di tangan itu dia meletakkan lilin-lilin masing-masing kita, lilin-lilin dengan api yang menyala. Dan seiring berjalannya waktu, saya melihat lilin-lilin itu semakin lama semakin habis di tangan kita, seperti sudah menyatu dengan tangan cairan-cairan lilin itu, tapi itu tidak membakar kita. Dan itu lalu saya mendengar suara Tuhan berkata bahwa aku mau supaya kamu menjadi terang itu, ingatlah bahwa terang yang kuberikan dan api itu tidak akan membakar kamu, karena aku yang akan memberikan kekuatan kepada kamu. Walaupun lilin itu meleleh, tetapi percayalah bahwa terang itu akan tetap menyala apabila kamu di dalam aku. Jadi itu saja pernyataan saya saksikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Jadi dalam pernyataan Tuhan ya, ada suatu kemuliaan Tuhan ya, yang diawali dengan suatu penglihatan di mana ya dari apa yang dialami ada rasa panas bukan karena kesakitan ya yang menghanguskan, atau panas karena yang menggelisahkan ya, tetapi justru yang membawa sukacita untuk dapat menyampaikan pesan-pesan Tuhan ya, karena itu sangat penting sekali. Jadi itu bisa juga kita pahami ya, panas seperti itu yang mungkin ditimbulkan oleh api kemuliaan ya, itu bukan panas yang membakar yang menyakitkan, tapi justru membuat kita bergairah ya, bersukacita di hadapan Tuhan, lebih untuk memberitakan pesan-pesan Tuhan. Lalu mungkin saya terangkan saja mengenai lilin ya, itu saya percaya itu sangat berkaitan dengan firman Tuhan. Ini sebenarnya bukan tentang lilin, tapi ada suatu makna yang Tuhan tadi katakan bahwa ya supaya kita senantiasa memiliki kehidupan yang seperti lilin. Ya, kalau lilin itu kan kita melihat bagaimana bentuknya itu, dia ketika dinyalakan dia akan semakin meleleh ya, semakin meleleh dan semakin berkurang. Ya, sebenarnya itu juga menguatkan firman Tuhan bahwa penting sekali terkadang kita untuk menjaga keindahan, kemuliaan firman Tuhan, terang firman Tuhan itu, yaitu bisa berbicara daging kita itu akan hancur, akan habis ya. Tapi dengan habisnya daging kita itu yang membuat kemuliaan Tuhan itu tetap ada. Tetap ada. Lalu tadi dikatakan bahwa itu tidak akan membakar tangan. Artinya kehidupan kita ini sebenarnya kalau kita hidup dalam terang Tuhan ya, kemuliaan Tuhan itu tidak akan pernah merusakkan ya, kehidupan saya dan saudara, walaupun mungkin bentuk dan rupanya seperti ini ya, buruk dan sebagainya, tetapi itu sebenarnya adalah suatu rencana ya, suatu rencana Tuhan dalam kemuliaan Tuhan ya, di dalam kehidupan kita, asalkan kita betul-betul dapat menjaga ya, kehidupan kita dalam kerendahan hati. Dengan adanya kerendahan hati, saya percaya terang firman Tuhan itu tetap menyala ya, tetap bercahaya. Yang paling penting yaitu bagaimana kita mempertahankan panggilan kita dengan
semakin habis kedagingan kita, ego kita, tetapi demi mempertahankan terang firman itu yang menjadi tujuan hidup kita. Karena kemuliaan Tuhan itu tidak akan pernah bisa dibandingkan ya dengan dengan pergumulan kita, penderitaan kita. Kadang kita mengeluh karena penderitaan, kesusahan, kesulitan yang kita alami. Tapi kan firman Tuhan juga selalu mengingatkan kita, penderitaan yang kita alami itu sebenarnya tidak akan sebanding ketika Tuhan datang dengan kemuliaan, memberi jawaban yang membuat kita ini akan menerima penghiburan dengan Tuhan mengatakan, apa yang kamu alami selama ini tidak akan sia-sia ya. Itu semua ada saatnya aku akan memberkati engkau, akan memulihkan engkau, akan menghibur engkau ya. Jadi itu sebagai pengertian ya, bahwa penderitaan yang kita alami yaitu sebenarnya tidak sebanding ketika kita sudah menerima berkat Tuhan pada waktu Tuhan. Ya itu berbicara juga kehidupan yang kekal ya, sebenarnya. Tapi dalam kehidupan di dunia ini ya itu. Jadi bersabarlah. Mungkin saudara yang sakit ya bersabar saja ya. Tetapi hidup dalam kasih ya, supaya ketakutan akan kegelisahan akan rasa sakit kah, sakit ini, sakit itu ya, pergumulan kah ya, keadaan cobaan yang supaya kita tidak mampu, rasanya ingin mundur ya, atau mungkin seringkali kita gelisah, dibikin maju mundur ya, itu pun Tuhan tidak mau ya. Tapi ya itu firman Tuhan itu hidup ya, selalu mengawasi, memonitoring kita dan selalu mendorong kita, selalu mengingatkan kita. Makanya dalam nubuatan tadi juga ya, jangan kita bosan-bosan ya, mendengar firman Tuhan yang nampaknya ulang-ulang ya, ya itulah kemurnian firman Tuhan, tidak perlu ditambahi, tidak perlu dikurangi ya. Kalau Tuhan mungkin dari Tuhannya mau tambah ya, sedangkan yang standar-standar aja kita masih belum bisa mempraktekannya ya. Apalagi kalau Tuhan mau bukakan rahasia, mungkin itu juga jadi pengalaman hamba-hamba Tuhan kabar pengantar ya. Yang ada saja nah, itu belum kita sempurnakan dalam hal mempraktekan. Ini mau minta tambah ya, mau cari-cari yang baru ya. Kadang suka salah kaprah ya, kita menggebu-gebu cari buka rahasia, itu tidak masalah. Memang ada dorongan juga dari pengajaran dari Tuhan juga ya, carilah ya pengajaran, masih banyak rahasia, tapi kita tanpa kita sering kita mengejar itu, namun yang ada ini belum kelar di hidup kita ya. Nah itu yang seringkali kita suka ya, itu yang dibilang kebablasan, menambahi firman ya. Sudah melampaui, kata Paulus ada tulisan, jangan engkau melampaui apa yang sudah tertulis. Yang sudah tertulis, yang sudah dibukukan saja masih seringkali kita tidak bisa melakukannya, bahkan melanggarnya meminta tambah ya. Itu terkadang itu menjadi perenungan saya juga ya. Tapi bukan berarti kita ini nggak mau berusaha ungkapkan rahasia, oh enggak, itu tetap terus, cuma ya harus mawas diri saja. Kembali lagi seperti lilin tadi, puji Tuhan, mempertahankan terang Tuhan itu ya pasti ada namanya sakit ya, suka duka. Tapi suka duka itu ya untuk kemuliaan Tuhan, itu tidak akan menjadi sia-sia. Puji Tuhan. Itu penerangan dari saya. Masih ada lagi? Ya, kalau tidak ada, puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Orang yang mengandalkan Tuhan diberkatinya. Orang yang mengandalkan diberkatinya. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Baik Tuhan, terima kasih. Doa persembahan Kak Aisyah sama doa makan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau di sore hari ini kami telah dihimpunkan di tempat ini dan kami telah dipuaskan oleh firman dan
suara langsung daripada Engkau melalui karunia yang Engkau telah percayakan kepada anak-Mu. Bagi hamba-Mu itu Tuhan, kembalikan kekuatan yang baru, berkatilah pelayanannya, berkatilah keluarganya, berkatilah juga dia sebagai hamba-Mu ya Tuhan, agar Engkau pakai dia makin heran ya Tuhan. Dan kami serahkan pelayanan beliau ke dalam tangan Tuhan beserta dengan Ibu Gembala. Dan kami bersyukur atas segala kasih Tuhan. Kami juga sudah memberikan korban persembahan. Apa yang kami berikan tidak sebanding dengan Engkau berikan kepada kami. Apa yang kami punya itu Engkau jua adanya. Sebab itu berkati, namun Engkau tetap memberkati apa yang telah kami kerjakan ini Tuhan. Engkau juga memberkati apa yang telah kami perbuat pada sore hari ini Tuhan. Kami sudah berbakti kepada Engkau. Dan saat ini Tuhan kami berdoa untuk berkat makanan minuman yang sudah disediakan oleh pastori. Engkau memberkati ya Tuhan seisi pastori ini Tuhan, yang sudah menyiapkan juga Engkau memberkati ya Tuhan. Asal usulnya Engkau berkati ya Tuhan. Sebagaimana Engkau memberkati kami saat ini, kami teringat juga Tuhan di luar sana ada hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu yang berada dalam kekurangan. Berkatilah mereka juga Tuhan, bahkan berlebih dari Engkau berkati kami pada saat ini. Dan kami sambut berkat-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, shalom, Tuhan memberkati.